Buat kalian yang ngerasa jenuh, stuck dalam karir, atau sekedar punya prioritas hidup yang lain, kalian tahu nggak sih kalau ada opsi karir break dalam berkarir? Yuk, kita kupas tuntas dalam video ini. Hai, saya Avi, saya freelance product designer dan fasilitator di Labtech Indi yang sedang melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung. Salam kenal ya semuanya. Nah, istilah karir break biasanya digunakan ketika kita mengambil waktu istirahat dari bekerja dalam kurun waktu yang cukup panjang. Beda dengan cuti, dalam karir break kita tuh benar-benar melepas status kita sebagai karyawan atau bisa dibilang resign, sehingga kita bisa fokus dengan tujuan kita selama dalam periode break tersebut. Karir break ini berguna untuk memberikan kita ruang dan waktu untuk benar-benar beristirahat, kemudian mengembangkan diri secara pribadi atau profesional, atau mungkin mencapai tujuan lain yang sulit dilakukan ketika kita masih ada tanggung jawab pekerjaan. Alasan mengambil karir break bisa sangat personal dan juga beragam. Tapi ada 5 kondisi yang umum nih dirasakan ketika seseorang memutuskan mengambil karir break. Yang pertama, transisi karir atau memulai bisnis. Ketika kita mau memulai transisi ke bidang baru, kita perlu waktu untuk mengeksplor, mempelajari industri yang baru, dan juga belajar skill-skill yang dibutuhkan. Memulai bisnis pun juga butuh perhatian ekstra dan juga fokus yang lebih. Jadi, waktu break bisa kita gunain nih untuk merancang strategi, mengurus operasional, atau uji coba ide bisnis. Kedua, melanjutkan studi atau fokus ke pendidikan. Belajar itu kita tahu lah ya, takes time dan energi. Apalagi kalau ada target spesifik, seperti contohnya mendapatkan beasiswa. Karena pendidikan ini nggak cuma soal ilmu tambahan, tapi juga bisa bikin karir kita naik level. Misalnya dapat role yang lebih tinggi atau kesempatan karir yang baru. Alasan ketiga yang mungkin banyak dibutuhin nih di masa sekarang adalah kesehatan mental. Biasanya case ini terjadi kalau kita udah mulai mengalami burnout. Career break ini bisa kita gunakan untuk menetralkan pikiran, fokus merawat diri, serta melatih coping mechanism kita terhadap stres. Teman-teman bisa juga loh nyari bantuan dari profesional supaya waktu break kita bisa digunakan lebih efektif dan kita bisa kembali ke dunia kerja dengan lebih fresh dan termotivasi nantinya. Yang keempat, memulai atau mengurus keluarga. Di situasi tertentu, kadang kita perlu fokus ke keluarga. Misalnya ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, atau mungkin ada kondisi khusus yang membutuhkan perawatan intens. Nggak jarang juga loh seorang ibu baru mengambil opsi ini ketika memang dirasa butuh beradaptasi untuk mengurus anak pertama. 5. Traveling dan personal goals lainnya. Pernah nggak sih kamu merasa butuh keluar dari zona nyaman, pergi ke tempat baru, atau mungkin kenalan sama budaya baru? Atau sesimpel ingin menekuni hobi yang selama ini tertunda? Biasanya hal ini susah didapatkan kalau kamu bekerja full time. Alasan ini juga bisa dikategorikan sebagai pengembangan diri, asalkan kita punya rencana dan tujuan yang jelas. Pertanyaan ini cukup tricky nih, karena jawabannya pasti akan tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Tapi ada 2 hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan durasi. Yang pertama, tujuan. Dan yang kedua, kondisi finansial. Mungkin di awal kita bisa tanyakan ke diri sendiri dulu, apa sih goal yang ingin aku capai di career break ini? Atau apa saja yang perlu aku lakukan untuk mencapai goal itu? Kita ambil contoh untuk transisi karir. Ketika kamu mau transisi karir, pastinya butuh banyak waktu nih untuk belajar sekaligus persiapan untuk melamar pekerjaan yang baru. Caranya banyak, bisa ikut bootcamp, baca buku, atau mungkin nonton tutorial YouTube. Kita asumsikan kita butuh 6 bulan untuk bisa menguasai satu skill baru. Kemudian untuk menyusun CV, benerin LinkedIn dan portfolio, kita butuh 1 bulan lagi. Jadi bisa dibilang 7 bulan adalah waktu yang ideal. Contoh lainnya, misalkan untuk kesehatan mental. Kamu bisa tentukan apa saja yang ingin kamu lakukan selama masa pemulihan. Misalnya, kamu ingin berlatih journaling atau mungkin mulai berolahraga. Kita bisa asumsiin untuk membangun habit baru bakal butuh waktu 3 bulan. Maka gunakanlah waktu tersebut untuk membangun rutinitas baru kamu. Faktor yang gak kalah penting adalah kondisi finansial. Mungkin di awal kita bisa list terlebih dahulu kali ya. 1. Berapa pengeluaranmu tiap bulan? Kedua, berapa tabungan yang kamu miliki? Dan yang ketiga, berapa biaya yang kamu butuhkan nih untuk mencapai tujuan karir breakmu? Nah, dari situ kita sesuaikan durasinya berdasarkan 3 hal tersebut. Dari sini kita jadi tahu kalau plan yang jelas itu sangat penting sebelum kita mengambil career break. Gimana? Teman-teman jadi tertarik atau jadi lebih berani nggak nih untuk ngambil career break? Perlu diingat ya, kalau career break gak direncanain dengan baik, malah bisa bawa dampak buruk loh buat karir teman-teman. Misalnya nggak dianggap produktif oleh HR karena ada gap di CV.
Nah, aku bakal bahas resiko dan juga strategi yang perlu teman-teman antisipasi di part 2. Thank you for watching. Buat kalian lagi cari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, nyalain lonceng notification, dan nonton video lainnya dari Glints. See you on the next video. Bye-bye!